Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Febrianti dari kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat PCR real time dan gel base. PCR real time juga dikenal sebagai PCR kuantitatif atau qPCR. Kuantitatif PCR adalah metode molekuler yang digunakan untuk mengamplifikasi dan mengukur jumlah DNA atau RNA target secara real time selama reaksi PCR. PCR real time memungkinkan deteksi dan kuantifikasi yang akurat dari target molekuler dalam sampel. Prinsip kerjanya didasarkan pada deteksi fluorensi yang diproduksi oleh molekul yang meningkat sejalan dengan berlangsungnya proses PCR. Prinsip kerja real-time PCR sama dengan PCR konvensional. Namun untuk melihat proses amplifikasi secara nyata atau real-time, perlu penambahan probe fluorescence atau penanda pada target sampel PCR sehingga cahaya fluorescence dapat tertangkap oleh detektor yang terdapat pada mesin real-time PCR. Oleh karena itu, jumlah salinan gen meningkat selama reaksi. Fluorensi juga akan meningkat yang mana menunjukkan kemajuan pada reaksi PCR. Bagian-bagian dari PCR real time itu ada thermal cycler, adalah komponen utama yang mengatur suhu secara otomatis selama siklus PCR. Yang kedua ada PCR tubes atau plates, adalah wadah atau tempat sampel DNA dan reagen PCR lainnya dicampur dan diolah selama siklus PCR. Yang ketiga ada well. Well adalah lubang kecil dalam PCR plate, tempat sampel DNA dan reagen PCR ditempatkan. Selanjutnya ada blok thermal, adalah bagian alat yang berfungsi memanaskan sampel DNA dalam tabung reaksi pada suhu yang tepat selama setiap siklus PCR. Selanjutnya di sini ada reporter fluorescent, adalah bahan kimia yang melekat pada probe yang digunakan dalam PCR real time. Selanjutnya juga ada threshold atau ambang batas, adalah nilai batas fluorensi yang ditetapkan dalam analisis PCR real time untuk menentukan saat dimana sinyal fluorensi mencapai tingkat yang signifikasi dan dapat diukur. Yang terakhir itu ada metode visualisasi, yaitu yang dimana terdiri dari SYBR Green, yaitu metode visualisasi menggunakan pewarna fluorescent SYBR Green yang menempel pada semua DNA sehingga memancarkan fluorensi saat terikat pada produk PCR. Yang kedua itu ada Techman probe, yaitu metode visualisasi Techman probe menggunakan probe fluorensi khusus yang berikatan dengan target DNA. Cara penggunaan yang pertama, cairkan 2 kali quantified probe PCR master mix bila disimpan pada kurang 20 derajat Celcius, template DNA atau cDNA primer dan probe dan RNase free water. Buat campuran reaksi, campur reaksi mix sesuai jumlah sampel kecuali template, kemudian distribusikan ke dalam tabung reaksi 0,2 ml masing-masing 2-3 mikroliter. Tambahkan 2 mikroliter template DNA atau cDNA ke dalam tabung PCR yang sudah berisi reaction mix, lalu masukkan ke dalam mesin PCR real time. Lalu atur parameter PCR pada mesin PCR real time termasuk suhu inkubasi, jumlah siklus, dan deteksi fluorensi. Selanjutnya, klik tombol start pada mesin PCR real time. Jika semua proses PCR real time selesai, klik tombol stop untuk menghentikan alat. Selanjutnya, buka penutup alat PCR real time dan keluarkan semua PCR tube. Setelah itu, matikan alat dan lepaskan aliran listrik dari stop kontak. Setelah itu, baca hasilnya dengan cara bandingkan dengan standar dan kontrol. Troubleshooting atau masalah-masalah yang terdapat dalam PCR real time itu yang pertama kontaminasi. Terkontaminasi dapat terjadi ketika sampel atau bahan lain yang tidak diinginkan masuk ke dalam reaksi PCR. Yang kedua ada inhibitor, yang ketiga kurangnya spesifitas. Selanjutnya ada kurva amplifikasi yang tidak ideal, kurva standar yang tidak linear, dan yang terakhir sinyal lemah atau tidak ada sinyal. Penyebabnya ini kualitas stempel DNA yang buruk atau konsentrasi DNA yang rendah.
Pembacaan hasil data, triad output hasil real-time PCR berupa grafik. Terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah siklus PCR, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah kopi DNA. Selain itu juga terdapat garis threshold. Terdapat dua sampel yang dicontohkan dalam gambar 2, yaitu sampel warna merah dan warna hijau. Warna hijau merupakan contoh kontrol negatif dan warna merah merupakan contoh kontrol positif. Kalibrasi alat yang pertama itu persiapan standar. Persiapan standar adalah langkah pertama harus kalibrasi PCR real time. Yang kedua, pembuatan kurva standar. Untuk kalibrasi, standar kalibrasi harus dianalisis dalam beberapa titik konsentrasi yang berbeda. Yang ketiga, reaksi PCR real time. Yang keempat, pengukuran sinyal fluorensi. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, verifikasi dan validasi. Kekurangan dan kelebihan alat itu, kekurangannya yang pertama biaya mahal, ketergantungan pada fluorensi, kesalahan kontaminasi, keterbatasan pada jumlah sampel. Kelebihannya itu, alat ini memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, akurasi yang tinggi, dan kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada PCR gel base. Elektroforesis merupakan teknik untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan atas ukuran atau berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Gel elektroforesis adalah metode yang paling umum digunakan untuk memvalidasi hasil PCR. Gel yang biasa digunakan adalah agarose. Elektroforesis gel agarose dapat dilakukan untuk memisahkan sampel DNA dengan ukuran dari beberapa ratus hingga 20.000 pasang basah. Penggunaan alat PCR gel base, yang pertama pemasangan sisir pada cetakan gel agarose, yang kedua menuangkan larutan agarose yang cair setelah pemanasan, yang ketiga setelah permukaan gel padat sisir diangkat, yang keempat setelah ditambahkan dengan larutan TBE masukkan DNA sampel pada setiap sumuran, yang kelima menghidupkan mesin elektroforesis dengan waktu, set voltase dan arah migrasi yang telah ditetapkan hasil dari elektroforesis. Yang terakhir, hasil elektroforesis setelah diamati dengan UV illuminator. Bagian-bagian dan fungsi PCR gel base. Yang pertama itu ada power supply, menyediakan energi listrik untuk menjalankan elektroforesis gel. Yang kedua ada chamber, ruang di dalam elektroforesis di mana gel ditempatkan dan larutan buffer dialirkan untuk mendukung pemisahan molekul. Yang ketiga ada loading day. Yang keempat ada tank buffer, itu larutan yang mengalir di sekitar gel selama elektroforesis. Yang selanjutnya ada elektroda, komponen yang memberikan muatan listrik ke gel agar memulai pergerakan molekul dalam arah tertentu selama elektroforesis. Selanjutnya ada kom atau sisir, alat yang digunakan untuk membuat lubang-lubang di gel sebelum elektroforesis. Gel terbuat dari agarose atau bahan lainnya. Selanjutnya ada katoda, yaitu elektroda di ujung gel tempat molekul-molekul bermuatan negatif. Anoda itu elektroda di ujung gel tempat molekul-molekul bermuatan positif. Selanjutnya ada low molecular weight analysis atau high molecular weight species, merujuk pada molekul-molekul dengan berat rendah dan tinggi. Yang terakhir itu ada well, lubang-lubang kecil di gel tempat sampel dimuat sebelum elektroforesis dimulai. Pembacaan hasil gel base, yaitu yang pertama persiapan gel. Gel elektroforesis biasanya dicelupkan ke dalam larutan pewarna sebelum elektroforesis untuk memungkinkan visualisasi DNA. Yang kedua ada elektroforesis, sampel DNA yang telah diamplifikasi menggunakan PCR dimuat ke dalam well pada gel elektroforesis. Yang ketiga ada pembacaan. Setelah elektroforesis selesai, gel ditempatkan di dalam gel documentation system atau dilihat menggunakan UV. Selanjutnya ada interpretasi pembacaan hasil PCR gel base, melibatkan interpretasi pola pita DNA. Ada ukuran, diukur dengan membandingkan posisinya terhadap standar berat molekul yang dikenal dan yang dimuat pada gel. Selanjutnya ada intensitas. Intensitas pita DNA juga dapat diukur yang mencerminkan jumlah produk PCR yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada analisis data. Data pembacaan hasil PCR gel base dapat direkam dan dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus.
Yang terakhir ada kalibrasi PCR GEL-based. Yang pertama itu memuat standar ukuran sampel. Standar ukuran dimuat dalam well pada GEL-based bersama dengan sampel yang akan dianalisis. Yang kedua ada mengidentifikasi standar ukuran. Setelah elektroforesis selesai, GEL-based diobservasi untuk mengidentifikasi standar ukuran yang dipisahkan. Yang ketiga ada menghitung ukuran sampel dengan menggunakan standar ukuran sebagai acuan. Ukuran fragmen DNA dalam sampel dapat dihitung.